Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Purnamasari. Saya mahasiswi Kesejahteraan Sosial tahun angkatan 2017 Universitas Bengkulu. Baiklah kawan-kawan, pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai analisis kebijakan yang saya ringkas dari buku karya Pak Suwaedi Fahrudin dengan judul Metode Kualitatif untuk Kebijakan untuk Analisis Kebijakan. Adapun video ini saya buat dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah analisis kebijakan pembangunan. Baiklah, langsung saja ke isi buku mengenai analisis kebijakan. Apa itu analisis kebijakan? Pengertian analisis dan kebijakan itu dapat kawan-kawan semua lihat di Google ataupun media lain. Di dalam buku ini, pengertian kebijakan merujuk pada 3 hal, yaitu mengenai sudut pandang atau point of view, rangkaian tindakan, dan peraturan. Ketiga hal tersebut merupakan pedoman bagi para pengambil keputusan untuk menjalankan sebuah kebijakan. Dari beberapa definisi mengenai kebijakan publik, ada satu definisi yang cukup komprehensif untuk menjelaskan mengenai kebijakan publik yang berbunyi respon dari sebuah sistem politik terhadap demands atau klaim dan support yang mengalir dari lingkungannya. Dalam definisi tersebut, respon bisa dilihat dari isi dan implementasi serta analisis dampak kebijakan. Sistem politik tentu saja merujuk pada aktor politik. Aktor politik di sini bisa saja itu pemerintah, parlemen, masyarakat, struktur ataupun aktor lainnya. Sedangkan demands dan klaim bisa jadi merupakan tantangan dan permintaan dari aktor-aktor tersebut. Di sisi lain ada support yang artinya dukungan. Support di sini bisa jadi dalam bentuk SDM ataupun infrastruktur yang ada. Dan respon terakhir yaitu lingkungan yang merujuk pada satuan wilayah tempat di mana sebuah kebijakan tersebut diimplementasikan. Berdasarkan konsep tersebut, maka tersusunlah sebuah sistem kebijakan publik yang terdiri atas elemen, yaitu orientasi, tindakan yang benar-benar dilakukan bersifat positif maupun negatif untuk melakukan sesuatu, dan pelaksanaan melalui undang-undang yang bersifat memaksa atau otoritatif. Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai rangkaian tahap yang sering bergantung dan diatur menurut urutan. Yang pertama yaitu penyusunan agenda, kedua formalisasi kebijakan, ketiga adaptasi kebijakan, keempat implementasi kebijakan, dan kelima yaitu penilaian kebijakan. Analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan yang pada satu, beberapa, atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan, tergantung pada tipe masalah apa yang dihadapi. Kemudian, analisis kebijakan menyediakan informasi yang berguna untuk menjawab pertanyaan, yaitu apa hakikat permasalahan. Kedua, kebijakan apa yang sedang atau pernah dilakukan untuk mengatasi masalah dan apa hasilnya. Yang ketiga, seberapa bermakna hasil tersebut dalam memecahkan masalah, serta alternatif kebijakan apa yang tersedia untuk menjawab masalah dan hasil yang diharapkan itu apa. Jawaban dari pertanyaan tersebut membuahkan informasi mengenai masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, dan hasil kebijakan, serta kinerja kebijakan. Metodologi analisis kebijakan menggabungkan 5 prosedur umum yang lazimnya digunakan untuk menyelesaikan masalah manusia, yaitu yang pertama, perumusan masalah atau definisi, menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Yang kedua, prediksi, menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan.
termasuk di sana tidak melakukan sesuatu. Yang ketiga yaitu rekomendasi atau preskripsi, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi, di mana di masa depan dari konsekuensi dari pemecahan masalah tersebut. 4. Pemantauan atau deskripsi, menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif tersebut. Dan yang terakhir yaitu evaluasi, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan masalah. Analisis kebijakan analisis kebijakan bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah publik. Dan tahun 2000 membedakan 3 bentuk utama analisis kebijakan publik. Yang pertama yaitu analisis kebijakan prospektif yang berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Kedua, analisis kebijakan retrospektif yaitu sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Dan yang ketiga yaitu analisis kebijakan yang berintegrasi yaitu bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan tersebut diambil. Selanjutnya yaitu mengenai pendekatan perspektif. Pendekatan partisipasi. Mengenai pendekatan partisipasi. Partisipasi dapat didefinisikan sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik secara alasan dari dalam diri manusia maupun dari dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan. Partisipasi berdasarkan tingkat keterlibatan masyarakat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu mobilisasi, pengenalan partisipasi, pemberdayaan masyarakat, dan komitmen. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan pada 4 tahap, yaitu partisipasi dalam pembuatan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam manfaat, dan partisipasi dalam evaluasi. Jika kita membahas mengenai partisipasi, tentu tidak lepas dari adanya mengenai partisipasi masyarakat. Menurut Budi Harjo, partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan lingkungan akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila memenuhi 3 faktor utama, yaitu 1. Faktor kemampuan peran serta bersumber pada faktor psikologis individu, menyangkut persepsi dan emosi yang melekat pada diri manusia. Kedua, faktor tingkat kemampuan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, bergantung pada banyaknya faktor yang saling berinteraksi. 3. Faktor kesempatan masyarakat dalam proses pengelolaan lingkungan, dipenuhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi, terutama faktor ketersediaan sarana dan prasarana fisik yang diperlukan untuk bisa berlangsungnya proses pengelolaan lingkungan, kelembagaan dan birokrasi yang mengatur serta menyediakan kemudahan untuk mendorong masyarakat agar dapat berpartisipasi, serta terakhir yaitu faktor sosial budaya masyarakat itu sendiri. Baiklah kawan-kawan, mungkin kali ini saya hanya menjelaskan mengenai definisi kebijakan, analisis kebijakan, pendekatan partisipasi, dan partisipasi masyarakat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.